Selamat pagi, suster, frater, ibu dan bapak, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada hari raya Natal ini. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama agar perayaan pagi ini berjalan dengan hikmat dan lancar. Yang pertama, umat diminta untuk mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti arahan dari petugas tata laksana. Kedua, silakan dicek telepon genggam Anda dan pastikan sudah dalam kondisi mati dan tidak bersuara. Ketiga, tidak diperkenankan untuk mengambil gambar kecuali petugas yang telah ditunjuk. Apabila ingin mengambil gambar, dipersilakan hanya dari bangku saja dan tidak untuk menghidupkan flash. Keempat, memperhatikan keamanan barang-barang pribadi. Yang kelima, apabila menemukan sesuatu yang tidak wajar, segera menghubungi petugas tata laksana. Yang keenam, mohon untuk memperhatikan tanda pintu keluar yang berada di dekat bangku Anda. Apabila terjadi sesuatu yang mendesak, misalnya gempa, kebakaran, gangguan keamanan, umat diharapkan untuk bersikap tenang dan mengikuti arahan dari petugas tata laksana untuk kemudian menuju titik kumpul yang berada di halaman parkir kompleks sekolah Saverius. Pengumuman yang kedua diperuntukkan bagi anak-anak Bina Iman Anak. Anak-anak tetap duduk bersama orang tua masing-masing dan mengikuti misa dengan baik. Kado persembahan kanak-kanak Yesus dibawa ketika menerima berkat. Setelah menerima berkat, kado persembahan diletakkan di depan kandang Natal. Yang ketiga, telah disiapkan bingkisan Natal bagi anak-anak. Bingkisan akan diberkati dan dibagikan oleh Romo Yosef setelah misa selesai di depan altar. Kakak-kakak pembina akan membantu anak-anak berbaris. Yang keempat, perayaan Natal anak-anak akan kita rayakan pada tanggal 8 Januari 2023 setelah misa di Plaza. Misa pagi ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Sutrisno Amirullah SYY. Marilah kita hening dan mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi pagi ini.
Intensi misa kita pada pagi hari ini mengucap syukur bersama pasangan suami istri Stefanus Maria Sukirman dan Giacinta Mares Koti Yeni Firdaus, mengucap syukur atas ulang tahun perkawinan yang ke-19. Semoga Tuhan selalu melimpahkan kesejahteraan, damai, berkat, dan kebahagiaan, dan keluarga selalu dalam lindungan Tuhan. Bersama keluarga Anton Yekti mengucap syukur atas ulang tahun Ananda Kristianus Gilar Winero yang ke-16, dan semoga selalu sehat dan senantiasa dalam limpahan kasih Tuhan. Kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Bersama keluarga John Lukman mendoakan arwah Papi Opa Andreas John Lukman. Bersama Evi Fang dan keluarga mendoakan Papa Fong Cikau, Mama Liap Kim, Fong Chun La Herawati, Fong Siming Aming, Kung Kung Fong Chen Ik. Bersama Leon Sari dan keluarga mendoakan arwah Ibu Teresia Suyanti. Bersama Subianto dan keluarga mendoakan Saudara Bernard Gunawan, Novianti, Enso Arthur Gunawan. Bersama keluarga Jimmy Ruslim mendoakan arwah Ibu Purnawati Jatmiko. Bersama keluarga Antoni mendoakan arwah saudari tercinta Lain Lanfang dan Wu Chai Mi. Semoga saudara-saudari kita yang sudah meninggal beristirahat dalam kerahiman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Ibu bapak, saudara dan saudari, khususnya anak-anakku sekalian, selamat pagi. Selamat Hari Raya Natal. Dan kita selamat sekali lagi selamat Natal. Kita semua bersyukur dan bergembira sebagaimana keluarga-keluarga, sebagai komunitas, sebagai persekutuan ketika menyambut warga anggota yang baru, dan kita juga hari ini menyambut Kristus sendiri. Bukan sebagai sekedar anggota keluarga, tapi Dia adalah Sang Juru Selamat kita. Dan oleh karena itu, pantaslah kita mensyukuri dan bergembira atas kasih karunia Allah ini bagi kita semua. Dan kita juga mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala berkat dan rahmat-Nya yang sudah kita terima, terlebih lagi pengampunan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama menyiapkan hati dan budi kita, dan juga mengarahkan kebebasan kita untuk memuliakan Tuhan. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan nama di bumi orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami melurkan di Kau, kami menyembah di Kau, kami memuliakan di Kau. Marilah berdoa. Ya Allah, secara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang luhur, dan secara lebih mengagumkan lagi Engkau membaharuinya. Kami mohon perkenankanlah kami ikut serta dalam keilahian Kristus yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami. Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorai bersama-sama, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripada-Nya. Ia telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan
keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat itu, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan." Ataupun, "Aku akan menjadi bapanya, dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Suci menyinari kita, marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa, sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai Putra Tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anakku terkasih, sekali lagi selamat pagi. Selamat Hari Raya Natal. Semua sehat? Puji Tuhan, syukur kepada Allah. Kita hari ini diundang untuk bersukacita dan bergembira karena Tuhan telah datang dan hadir di tengah-tengah kita. Dan semua firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini dalam 3 perikop
menyampaikan kepada kita mengenai sejarah keselamatan yang sungguh-sungguh menyejarah dalam kehidupan kita. Terutama Injil Yohanes pagi hari ini mau seakan-akan sesingkat mungkin menceritakan siapa Allah itu dan juga apa yang dikerjakannya, juga bagaimana kita manusia menanggapi kehadirannya itu. Itulah sejarah keselamatan yang bagi kita merupakan suatu kebijaksanaan Allah. Ibu bapak saudara-saudari, anak-anak terkasih, kita semua dipanggil untuk ambil bagian di dalam karya keselamatan Tuhan itu. Terutama kita diundang sebagai identitas kita menjadi garam dan terang dunia. Kalau kita menjadi terang sebagaimana dikisahkan dalam Injil tadi, itulah sebenarnya sejatinya Allah kita. Dia bukan Allah hanya Allah yang hidup. Dia bukan hanya kasih, tetapi justru karena kasih itu Dia menjadi terang manusia. Yang kita hidup di dalam kegelapan dosa sekarang diterangi, bukan saja diterangi, tetapi juga kita diampuni segala dosa-dosa kita. Ibu bapak saudara-saudari, anak-anak terkasih, tentu dalam suasana gelap ketika kita mendapatkan terang, kita akan sangat bersukacita dan bergembira. Pertama-tama karena sifat terang itu kita semua dapat melihat dengan jelas apapun, sehingga kita juga bisa mengerti, kita juga bisa memahami apa yang sedang kita lihat, apa yang sedang kita perhatikan. Dan juga terang itu menuntun kita kepada segala kebenaran. Dengan terang itu kita bisa melihat, membedakan apa yang jadi benar, apa yang tidak benar dalam kehidupan kita. Dan semoga dengan demikian kita juga dapat memutuskan yang benar menurut apa yang berkenan kepada Tuhan. Juga menjadi sifat terang. Dia sekalipun di dalam kegelapan, kegelapan itu tidak akan menguasainya. Bahkan juga justru kegelapan tidak mau datang kepada terang, karena justru dengan datang kepada terang, justru kegelapannya akan semakin nampak, semakin kelihatan. Kesalahan-kesalahan, dosa-dosa akan makin kelihatan. Tetapi justru kita menyadari dalam gelap, justru kita dipanggil untuk datang kepada terang itu. Semoga ibu bapak saudara-saudari dengan terus-menerus semangat pembaharuan di dalam gereja, kita semua semakin dimampukan, semakin diberikan kemampuan menjadi terang itu. Bersama keuskupan kita di awal Advent yang lalu sudah menyelesaikan sinoda kita, dan kita semua diundang untuk berjalan bersama, bertumbuh berkembang dalam iman dan berbuah banyak. Dan kita juga diundang untuk menyadari diri sekali lagi sebagai saudara-saudari Tuhan Yesus. Kita diundang sekali lagi menyadari identitas kita sebagai garam dan terang dunia, dan juga sebagai sakramen keselamatan bagi semua alam ciptaan ini. Untuk itu kita diundang karena menyadari hal itu tidak mudah. Kita harus punya semangat ini, spiritualitas ini, bahwa kita terus-menerus hendak menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dalam segala hal, di dalam segala keadaan, kita berusaha untuk setia menjalankan kasih karunia Tuhan bagi kita. Dan juga kita semua senantiasa diundang untuk membangun persaudaraan yang sejati, baik di dalam keluarga maupun juga dalam komunitas kita, dan juga dimanapun kita hadir. Ibu bapak saudara-saudari, kita juga diundang pada tahun ini
nanti kita memperhatikan lebih lagi pada keluarga. Karena kita menyadari bahwa keluarga adalah komunitas kecil, keluarga adalah gereja kecil di tengah-tengah masyarakat kita. Dan betapa pentingnya keluarga itu, karena di dalam keluarga itu dikatakan juga merupakan imago Dei, di mana Tuhan itu hadir. Locus theologicus, Tuhan hadir di tengah keluarga. Dan tanpa keluarga, tentu masyarakat ini akan menjadi gelap. Kita menyadari akan hal itu. Kita sudah juga mengalami betapa sulitnya seorang pribadi, seorang anak tanpa keluarga bisa tumbuh berkembang dengan baik. Oleh karena itu, terang cahaya Kristus hendaklah juga menjadi terang cahaya keluarga-keluarga kita. Dalam masa Advent kita sudah melaksanakan pertemuan permenungan mengenai keluarga-keluarga. Kita semakin menyadari keluhuran keluarga itu. Pertama-tama karena keluarga itu memang sudah direncanakan oleh Tuhan. Yang kedua, keluarga-keluarga dijalankan oleh orang-orang juga yang dikuduskan oleh Tuhan, yang luhur, yang bermartabat. Dan yang ketiga, bahwa keluarga-keluarga juga dibuat oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan yang luhur, yaitu melahirkan manusia-manusia yang baru yang akan mencintai Tuhan dan sesamanya, dan juga menciptakan keluarga yang baru lagi, dan juga terus-menerus menjadi pembaharuan di dalam kehidupan kita. Kita dalam pertemuan-pertemuan di mana Romo ikuti, kita menemukan banyak hal, yaitu juga kesulitan-kesulitan yang ada dalam keluarga. Pertama-tama mengenai keberbedaan. Seringkali kita kurang mensyukuri perbedaan itu, sehingga seringkali perbedaan menjadi sumber konflik dalam kehidupan kita. Marilah kita bertumbuh berkembang dengan kesadaran bahwa kita ini berbeda-beda, bahkan setiap pribadi itu unik dan juga mempunyai kekhasannya masing-masing. Dan semoga dengan kesadaran itu kita mampu menerima satu dengan yang lain dengan penuh kasih dan juga dengan penuh pengampunan di mana ada kekurangan. Belajar dari Bapak Yosef dan juga Ibu Maria dalam mengikuti Yesus, seringkali juga ada banyak ketidakmengertian kita dalam kehidupan bersama. Tetapi kita percaya dalam terang Kristus, pelan-pelan kita akan mengerti satu dengan yang lainnya. Maka Ibu Bapak, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, semoga kita semua di tahun-tahun mendatang, di hari-hari mendatang, semakin tumbuh berkembang menjadi terang dan garam dunia, dan kita semua ambil bagian di dalam karya keselamatan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Ibu bapak saudara-saudari anak-anak terkasih, marilah kita berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus,
persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Ibu bapak saudara-saudari anak-anak terkasih, Allah Bapa berkenan tinggal di antara kita dan mengangkat kita sebagai putra dan putrinya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan kasih-Nya yang teramat agung. Bagi gereja kita, semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus Putramu memperbaharui dan menyempurnakan gerejamu dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon. Bagi perdamaian dunia, semoga kehadiran Putramu di tengah-tengah kami menguatkan iman kami untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi orang-orang yang lemah, miskin, dan tersingkir, semoga kelahiran Putramu di Gua Betlehem menguatkan iman dan harapan untuk membangkitkan semangat mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir dalam perjuangan hidup mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita semua, semoga perayaan Natal menggerakkan kami untuk semakin rela berbagi pengalaman hidup dan anugerah-Mu kepada mereka yang terbuang dan menderita. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, hidup adalah suatu permohonan terus-menerus akan karya penyempurnaan-Mu. Bagi kami, dengarkanlah doa putra dan putri-Mu dan sempurnakanlah hidup kami dalam diri Yesus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersukacita
Berdoalah ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, sudilah menerima persembahan kami pada hari raya ini. Semoga oleh persembahan ini kami didamaikan kembali sepenuhnya dengan Dikau dan ibadat kami kepadamu disempurnakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus. Karena Engkau
Marilah berdoa. Allah yang Maha Penyayang, hari ini sudah lahir Juru Selamat dunia. Semoga Dia yang telah menjadikan kami anak-anak Allah juga memberi kami hidup abadi. Sebab Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Silakan duduk. Mohon diperhatikan untuk beberapa pengumuman berikut ini. Jadwal misa minggu depan: misa pesta keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf, hari Jumat, tanggal 30 Desember, pukul 6 sore. Misa Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah, hari Sabtu, tanggal 31 Desember, pukul 6 sore. Hari Minggu, tanggal 1 Januari, pukul 8 pagi. Misa Jumat pertama, tanggal 6 Januari, pukul 6 sore. Pengumuman perkawinan. Akan saling menerima sakramen perkawinan pasangan Yakobus Jensen, putra dari Bapak Rahman Maslin dan Ibu Jenny Teni, dari lingkungan Santa Elizabeth, Paroki Santo Petrus Palembang, dengan Veronica Yulianti, putra dari almarhum Bapak Yohanes Nelson Kamaludin dan Ibu Jaria, dari lingkungan Santa Teresia. Rencana perkawinan tanggal 8 Januari 2023 di Paroki San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Pelajaran komuni pertama. Akan dimulai pelajaran untuk komuni pertama di bulan Januari. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat paroki atau mengisi Google Form yang telah dibagikan kepada pengurus lingkungan. Demikianlah pengumuman yang telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Ibu bapak saudara-saudari, perwakilan dari panitia silakan. Yang saya hormati Romo Yosef Sutrisno Amirullah SCY, serta seluruh umat Allah yang hadir di gereja maupun yang mengikuti misa secara live streaming. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus karena atas kasih-Nya kita dapat merayakan perayaan Natal dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Perkenalkan saya dari Panitia Natal tahun 2022 menyampaikan beberapa hal. 1. Terima kasih kami sampaikan kepada Romo Paroki yang telah mendampingi dan membimbing kami panitia dari awal persiapan hingga pada puncaknya memimpin perayaan Natal pagi ini. 2. Ucapan terima kasih kepada Ketua DPP dan pengurus DPP yang sudah mensupport dan membantu kerja panitia dari perencanaan hingga pelaksanaannya. 3. Terima kasih kepada tim katekis
yang sudah mempersiapkan pertemuan Advent. 4. Terima kasih kepada ketua dan pengurus lingkungan yang sudah terlibat aktif dalam mensosialisasikan kepada umat untuk terlibat dalam kegiatan seputar Natal, mulai dari pertemuan Advent, bakti sosial, pengakuan dosa, kerja bakti bersih-bersih lingkungan gereja, jaga malam di gereja, dan juga pendaftaran OST untuk yang akan datang. 5. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para petugas liturgi dari mulai pembawa bayi Yesus, tata laksana, lektor dan mazmur, prodiakon, dan kur, dan semua saja yang terlibat dalam perayaan Natal pagi ini. 6. Terima kasih juga kepada tim multimedia yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga semua umat, baik yang berada di lokasi gereja maupun di rumah, dapat mengikuti perayaan Natal pagi ini. 7. Terima kasih kepada petugas keamanan dan parkir yang telah menjaga keamanan dan mengatur parkir kendaraan umat, dan kepada Polda Sumsel, Polsek Ilir Timur II beserta jajarannya, dan Koramil Mabang beserta jajarannya yang telah menjaga keamanan Natal ini sehingga kita dapat mengikuti misa Natal ini dengan lancar dan hikmat. 8. Terima kasih juga kepada pimpinan PT Sabah Indo Minika Jaya, STIA Bala Putra Dewa, dan TK, SD, SMP 103, dan SMA 104 yang sudah memperkenankan tempatnya dipakai untuk parkir kendaraan umat. 9. Terima kasih kepada seluruh panitia Natal tahun 2022 yang sudah terlibat aktif dan bekerjasama dengan mempersembahkan waktu, tenaga, pikiran, dan hati untuk pelaksanaan perayaan Natal pagi ini. Demikianlah sedikit sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan dan pelayanan kami. Kiranya damai sejahtera yang Tuhan Yesus limpahkan menyertai kita semua. Selamat Natal tahun 2022. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Mohon perhatian, setelah bingkisan diberkati Romo, maka nanti anak-anak dimohon untuk mengikuti arahan dan baris di depan altar, serta tetap mengikuti arahan dari kakak Bia, kakak sekolah minggu, dan panitia Natal. Terima kasih. Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anakku terkasih, kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan untuk bingkisan yang akan dibagikan kepada anak-anak kita. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa memberikan banyak tanda dan sarana bagi kami untuk dapat mengalami kehadiran dan penyertaan-Mu dalam pesiaran hidup kami. Untuk itu kami mohon berkat-Mu untuk bingkisan Natal yang akan kami berikan kepada anak-anak kami. Semoga dengan tanda bingkisan Natal ini, anak-anak kami semakin tumbuh berkembang dalam iman, dalam pengharapan dan cinta kasih. Terlebih lagi supaya mereka semakin mengenal Engkau, mencintai-Mu dan melayani-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan semoga mereka semua mendapatkan keselamatan jiwa dan raganya kini dan sepanjang masa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dan sekarang marilah kita satu sama lain saling mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam perayaan Ekaristi ini. Silakan, selamat Natal. Dan sekarang marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal kita melanjutkan pesiarahan hidup kita. Tuhan bersamamu. Semoga Ibu Bapa, saudara-saudari, khususnya anak-anak sekalian beserta seluruh anggota keluarga, komunitas senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ibu Bapa, saudara-saudari, anak-anak sekalian, marilah kita pergi, misa sudah selesai.